Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengendalian internal. Saya Afifatus Solihah dengan NIM 201609001. Pertama, saya akan mempresentasikan tentang definisi dari pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan proses, kebijakan, dan prosedur yang didesain manajemen guna memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku. Pengendalian internal membahas hal-hal antara lain perilaku manajemen terhadap pengendalian, kompetensi karyawan inti, penilaian risiko, akuntansi, sistem informasi keuangan lain-lain yang dipergunakan, dan kegiatan pengendalian tradisional. Adapun konsep dari pengendalian internal, yakni yang pertama, ditujukan untuk pencapaian tujuan dalam satu atau beberapa kegiatan perusahaan. Yang kedua, proses yang merupakan tugas dari kegiatan yang berjalan, di mana hal tersebut merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan akhirnya. Yang ketiga, dilaksanakan oleh manusia, yang artinya bukan sekedar mengenai buku pedoman, kebijakan, dan prosedur, sistem, dan formulir yang harus diisi, melainkan tentang manusia dan tindakan mereka pada setiap jenjang organisasi yang mempengaruhi pengendalian internal. Yang keempat, mampu memberikan keyakinan yang memadai, tapi bukan keyakinan yang mutlak. Dan yang terakhir, dapat menyesuaikan diri dengan struktur entitas, yang artinya fleksibel dalam penerapannya untuk seluruh entitas atau khusus untuk unit organisasi tertentu seperti anak perusahaan, divisi, unit operasi, atau proses bisnis tertentu. Saya Okus Sundawati Safitri dengan NIM 1716000002 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada tujuan pengendalian internal. Yang pertama ada tujuan operasional, yang berarti yang berkenaan dengan efektif dan efisiennya kegiatan entitas, termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan serta pengamanan aset terhadap kerugian. Yang kedua ada tujuan pelaporan, yang berarti berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal serta pelaporan non-keuangan. Dari sisi dapat dipercayanya, tepat waktu, keterbukaan, atau syarat-syarat lain yang ditentukan regulator atau aturan perundang-undangan dan lembaga yang menetapkan standar atau kebijakan entitas. Dan yang ketiga di sini ada tujuan ketaatan, yang berarti berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan entitas tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada komponen pengendalian internal. Yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga kegiatan pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima adalah kegiatan pemantauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani Maudi Asyari dengan NIM 1716000007 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kendala yang dihadapi pengendalian internal. Yang pertama, kesesuaian antara tujuan-tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, kesalahan manusia dalam membuat pertimbangan. Yang ketiga, kesalahan manusia yang terjadi karena rutinitas, kejenuhan, atau tidak konsentrasi. Yang keempat, pimpinan bisa saja memutuskan lain dari aturan. Yang kelima, persengkongkolan antara berbagai pihak. Pengendalian internal PT Bank Maybank Indonesia. Lingkungan pengendalian untuk yang pertama, secara keseluruhan, kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian internal
dilaporkan kepada direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk meminimalkan resiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris melalui komite-komite yang telah dibentuk melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada direksi untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, penilaian resiko. Resiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai resiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran bank diidentifikasi, dinilai, dipantau, dan dikendalikan secara terus-menerus. Dalam penerapannya, telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan merespon kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris dan Direksi melalui Komite Pemantauan Risiko dan Komite Manajemen Risiko memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik. Saya, Iva Kusnatus Widayanti, NIM 1716000192, akan melanjutkan presentasi dari Maudy Aryani Asyari. Di sini terdapat kegiatan pengendalian. Kegiatan dan prosedur pengendalian risiko dilaksanakan oleh unit pendukung yang telah dibentuk oleh bank. Antara lain yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit. Unit kerja kepatuhan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ketentuan perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru, dan melakukan review atas usulan produk atau aktivitas baru. Menerapkan program anti pencucian uang atau yang disingkat APU. Pencegahan pendanaan terorisme atau PPT, serta memonitor pelaksanaan kepatuhan melalui Compliance Plan Self-Assessment. Ya, dan selanjutnya ada informasi dan komunikasi. Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas direksi dan Dewan Komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan perusahaan, merangkum dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat, sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi bank. Selanjutnya, sistem akuntansi informasi dan komunikasi. Direksi, unit kerja terkait dan audit internal melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan bank, termasuk evaluasi secara berkala. Audit internal didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai untuk mengevaluasi keseluruhan sistem pengendalian internal atas strategi, kegiatan operasional, dan metode pemrosesan informasi keuangan. Audit internal senantiasa menyampaikan hasil temuan audit kepada komite audit dan direksi, agar kelemahan atau kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki. Direksi dan pejabat bank memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun direkomendasi audit internal. Dan ini adalah referensi yang kami dapat, yaitu dari buku Tuana Kota. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.